Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sindang. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 yang akan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-55. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami mohon hikmat, marifat daripada Engkau, pencerahan daripada Engkau. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Bukan hanya menjadi pendengar, bantu kami untuk dapat taat dalam melakukan kebenaran firman. Karena pada saat kami melakukannya, kami dimerdekakan. Kami mau sambut firman-Mu Bapa dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-55 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Nah, perkataan yang disampaikan Yesus ini sangat tidak populer karena orang menyangka dia kanibalisme atau mengajarkan pengajaran yang sesat. Banyak dari antara orang-orang yang mengikut pengajarannya selama ini, kalau kita lihat dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6 ini, mengundurkan diri. Murid-muridnya juga bertanya kan nantinya, wah, siapa yang bisa masuk surga kalau begini keadaannya? Ya kan? Terlalu keras perkataan ini. Nah, Yesus katakan kalau kamu mau pergi, silakan dong. Di sana exitnya. Santai aja Yesus. Silakan. Petrus nanti jawab, Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Engkau sumber kebenaran. Nah, ini penting kita ingatkan ya. Kalau kita menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kebenaran, maka kita yang menolak Kristus tidak memiliki sumber kebenaran yang lainnya. Karena dia satu-satunya sumber kebenaran. Nah, dia mengatakan, dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Itu sebuah peribahasa, katakanlah demikian, yang memiliki arti dari apa yang dikatakannya. Apa yang tersirat di belakang kata-kata ini kita pelajari. Sebelumnya dalam diskusi ini, Yesus mendesak orang-orang untuk tidak mengejar hal-hal yang bersifat sementara dan bersifat duniawi. Karena itu akan lepas, akan hancur, akan habis. Langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan kekal dikatakan. Tubuh kita ini akan binasa, roh kita yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi, Yesus ini mendesak orang-orang banyak tersebut untuk tidak fokus kepada hal-hal materi yang bersifat sementara. Ya, tapi lebih banyak bersifat kepada hal-hal yang akan membawa kepada kekekalan. Maka ia mengatakan juga, jangan dong menyimpan sesuatu harta di bumi ini, ngengat, karat, memakannya, melabraknya. Tapi kalau kita menyimpan segala sesuatu di surga itu, daripada buah pertobatan kita yang menunjukkan siapa jati diri kita di dalam Kristus, itu tersimpan. Buah pertobatan. Jadi kalau orang mengatakan, mari kita berbuat baik terlebih dahulu agar masuk surga, nggak cukup. Nggak akan pernah mungkin terjadi. Karena Alkitab mengatakan, sebaik-baiknya manusia, sesaleh-salehnya manusia, tidak lebih daripada kain kotor. Nah, itu usaha manusia. Tapi, kalau kita percaya kepada Kristus melalui pertobatan yang sungguh, kita dilahirkan baru kembali, akibat atau hasil daripada lahir baru kembali ini adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah buah yang sesuai. Buah yang dihasilkan sesuai dengan pertobatan itu. Jadi, goodness is byproduct of repentance. Jadi, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah kita bertobat itu adalah byproduct. Efek samping akibat daripada pertobatan. Efeknya itu adalah kebahagiaan perilaku kita, tingkah laku kita, attitude kita, sikap kita, karakter kita berubah.
Di dalam hal itu sudah barang tentu kita harus berjuang untuk melakukan itu. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation. Not work for salvation, work out for salvation. Kerjakan keselamatanmu. Karena keselamatan diberikan secara gratis. Nah, sebaliknya Yesus mendesak orang-orang untuk fokus pada hal-hal yang kekal. Yohanes 6 ayat 27 telah kita bahas. Matius 6 ayat 19 sampai 20 membahas juga tentang hal yang demikian. Lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menjelaskan bahwa tujuan Yesus menggunakan roti pada saat melakukan mujizat untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak adalah untuk menyampaikan pesan tersembunyi atau pesan tertentu di balik mujizat tersebut yang oleh Yohanes disebut sebagai tanda atau sign. Ingat kemarin kita berbicara tentang rambu-rambu lalu lintas atau tanda-tanda lalu lintas, sign. Rambu-rambu itu memiliki arti, kan? Nah, kita harus menerjemahkan apa arti lampu merah, harus berhenti. Apa arti stop, completely stop, nggak boleh menggelinding rodanya. Apa artinya ada tanda silang, tanda panah ke kanan, tidak boleh belok kanan, dan sebagainya. Kalau Yesus mengadakan mujizat dan oleh Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini mengatakan itu adalah tanda, artinya kita harus membaca arti yang tersirat di dalam mujizat yang dilakukan. Nah, Yohanes memberi penjelasan ada cuma 7 mujizat. Ada bonus nanti bisa kita lihat juga. Dia konsentrasi kepada 7. Walaupun penulis yang lain, Matius, Markus, Lukas, menulis lebih banyak daripada itu. Dia beranggapan, oke lah, kalian sudah membaca Matius, Markus, Lukas. Dia menuliskan lebih belakangan Injilnya ini. Jadi kalian pasti sudah familiar, pasti sudah mengenal yang lainnya. Jadi dia hanya memuatkan 7 saja mujizat yang disebut sebagai tanda, di mana ke-7 mujizat ini mempunyai korelasi untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Itu saja. Ya. Jadi pesan yang terselubung di dalam mujizat memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki melalui memperbanyak 5 roti dan 2 ikan ini adalah untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Mana di padang gurun yang diberikan kepada Israel dimaksudkan untuk menubuatkan Mesias, tertulis dalam Keluaran 16. Kini Yesus telah datang sesuai dengan penggenapan janji itu. Mereka yang menerima roti hidup dari surga dengan percaya kepadanya dijamin memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 6 ayat 40. Nah, kalau kita melihat akan hal ini, di dalam perjanjian lama, waktu Musa memimpin orang-orang Israel keluar dari perbudakan, mereka kelaparan secara fisik. Yesus yang belum dilahirkan ke dunia pada waktu itu, Yahweh yang masih bersama dengan Bapaknya, menurunkan mana, yang lalu saya singgung tentang hal ini. Ini adalah gambaran mana itu turun dari langit, kan? Yesus juga dalam perjanjian baru mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Mana diturunkan dari langit? Mereka menuntut mengatakan, lihat Musa mengatakan, oh bukan. Bapakku di surga yang menurunkan itu melalui Musa. Itu gambaran. Ingat yang lalu saya katakan. Perjanjian lama itu adalah bayang-bayangan dari apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Mana bayangan daripada apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru, itu roti hidup yang turun dari surga. Jadi mana itu merupakan gambaran daripada Kristus yang akan turun dari surga dalam perjanjian baru ini. Jadi diceritakan dulu di dalam perjanjian lama. Ingat yang lalu saya katakan, rotinya bundar kecil. Bundar itu berarti seperti circle, tidak berawal, tidak berakhir, menunjukkan kekekalan. Kecil berarti rendah hati. Itu ditunjukkan oleh Yesus. Dia lahir dari kandang domba. Dia Tuhan menjadi manusia, bahkan mati di antara 2 penjahat. Dia tidak memiliki rumah. Tidak ada yang menerima dia ditolak. Mana diturunkan malam hari, melambangkan kegelapan rohani. Yesus datang pada saat dunia sedang mengalami kegelapan rohani. Ya, mana diturunkan di atas tanah, boleh terima, boleh diinjak, terserah. Yesus boleh diterima, boleh ditolak.
Like a rose trampled on the ground. Seperti bunga mawar diinjak-injak di tanah. Di sini mana? Roti hidup. Yesus diperlakukan seperti itu juga. Nah, kita harus mengerti tentang hal demikian. Jadi roti hidup dari surga itu bukan mengenyangkan secara fisik, tapi memberikan kepuasan pada kelaparan rohani yang dapat membawa manusia ke surga, ke dalam kekekalan. Mana hanya memberikan makanan yang berfaedah bagi fisik yang sebentar lagi lapar, tidak membawa kepada kehidupan kekal. Adalah roti hidup yang membawa manusia kepada kehidupan kekal. Akulah roti hidup. I am the bread of life. Perkataan I am. Di sana aja kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya, I am. Perkataan I am ini hanya boleh dipergunakan oleh Yahweh, dipergunakan oleh Allah Bapa, oleh Tuhan. Yesus menggunakan juga I am. Artinya dia mengatakan, aku dan Bapa satu loh. Aku itu Tuhan loh. I am the bread of life. Jadi waktu kita membaca Alkitab, waktu kita melihat kalimat ini, otomatis kita tahu. Dia bermaksud seperti itu. Nah, angka-angka, saya membuat catatan di sini, tambahan ekstra pengajarannya ya. Ada yang dalam Alkitab kita sebut juga numerologi. Angka-angka yang memiliki arti-arti. Ya. Angka-angka dalam Alkitab memiliki arti yang disebut sebagai biblical numerology. Biblical numerology. Angka-angka Alkitab yang mengandung arti, mengandung makna. 5 misalnya. Artinya apa? Grace, the number of grace. 5 itu number of grace. 6 itu angka manusia. Di sini kita lihat Yesus memberi makan kepada berapa banyak orang? 5.000 orang. 5.000 itu adalah 5 kali 1.000. Jadi 5 itu adalah the number of grace of God. Or God's goodness di dalam hal ini. Redemption. Ya, jadi angka 5 itu God's grace, angka kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, goodness of God. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian, saya nggak tahu kenapa rekamannya hilang buat beberapa detik. Kita sedang berbicara tentang biblical numerology tadi. Angka-angka yang memiliki arti yang terdapat di dalam Alkitab, di mana tadi saya mengatakan 5 itu adalah memberikan pengertian God's grace atau God's goodness, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, redemption juga termasuk. Artinya keselamatan, penebusan di dalam hal ini. Penebusan, redemption. Oke. Tuhan memberi makan kepada 5.000 orang. 5 kali 1.000. 5 sudah kita bahas. Angka 1.000 is the number of divine completeness and Father's glory. Angka kesempurnaan. Divine completeness. Kesempurnaan ilahi. Divine completeness. Angka 1.000 itu berarti divine completeness. Artinya kesempurnaan ilahi di dalam hal ini. Atau Father's glory. Jadi memberi 5 makan kepada 5.000 laki-laki, kalau kita terjemahkan seperti ini adalah sebuah kesempurnaan Tuhan yang memberikan anugerah dalam bentuk makanan yang nantinya diwujudkan dalam roti hidup dari surga kepada orang yang lapar dalam usaha mencari Tuhan ini. 5.000 orang laki-laki. Kenapa dia nggak sebutkan 20.000 atau belasan ribu secara total jumlahnya? Karena laki-laki diwujudkan sebagai kepala rumah tangga. Christ is the head. Kristus itu kepala. Kepada 5.000 orang laki-laki. Ingat, 5 melambangkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, redemption, penebusan. 1.000 melambangkan divine completeness, kesempurnaan ilahi, Father's glory, kemuliaan Allah. Jadi memberi makan kepada 5.000 orang itu, kalau kita terjemahkan pengertian ini, berarti kesempurnaan Allah, ya, dan kebaikan Allah dalam menyelamatkan manusia. Jadi Allah menyelamatkan berdasarkan anugerah, bukan usaha manusia.
Manusia kan bukan yang memperbanyak roti itu. Yang memperbanyak itu adalah Yesus kan. Anugerah. Jadi di dalam ini complete salvation through grace. Itu artinya dalam singkatnya. Artinya complete salvation through grace atau keselamatan yang utuh melalui kasih karunia. Keselamatan yang utuh melalui kasih karunia. Memberi makan kepada 5.000 orang ini. Ini tambahan ekstra pengajaran ya. Saya berikan, saya masukkan ke dalam hal ini. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 mengatakan, saya bacakan ya, Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi kita lihat ya pengertian 5.000 orang laki-laki yang diberi makan oleh Yesus ini tersirat di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Ya. Kalau kurang paham nanti pada waktu tanya jawab dapat ditanyakan ya. Dapat ditanyakan nanti. Dengan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, memberikan pesan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang, yang direpresentasikan oleh laki-laki sebagai kepala kaum wanita. Dan pengertian ini sejalan dengan Efesus 2, ayat 8-9 yang barusan kita baca-baca bersama. Tadi, sejenak tadi. Ya. The gift of God, not of works. Pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan manusia. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau mau memegahkan diri, loh katanya, aku orang Farisi. Dia muridnya Gamaliel. Siapa yang nggak tahu? Rabi yang terkenal pada waktu itu. Dia menguasai hukum Taurat dengan baik. Keturunan Farisi lagi. Tapi semuanya ini kuanggap sampah katanya. Dalam bahasa sebenarnya, dia bukan sekedar sampah yang terlihat tong sampah. Kotoran manusia yang dikatakannya. Menjijikkan. Dia ingin ingin melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya ini karena sampah atau kotoran ini demi untuk mendapatkan Kristus. Jadi dia mengosongkan dirinya dengan membuang sampah ini agar ada ruangan lebih banyak untuk dimasuki oleh Kristus ini. The more the better. Bisa nggak ya kita berpikir seperti Rasul Paulus ini, mengosongkan diri kita dari hal-hal duniawi yang tidak berguna, supaya banyak ruangan di dalam kehidupan kita ini untuk dapat diisi oleh Tuhan Yesus dan firman-Nya ini sendiri. Ingat, langit bumi ini berlalu, firman-Nya ini kekal. Itu yang mengantarkan kita ke dalam kekekalan dan dalam setiap kali hari perilaku kita ini sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Ya. The gift of God, dikatakan, not works. Pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Sebagaimana roti yang diperbanyak Yesus diberikan secara cuma-cuma dan tidak melibatkan usaha manusia sama sekali. Demikian juga dengan roti hidup diberikan secara cuma-cuma tanpa melibatkan usaha manusia. Jadi keselamatan diberikan atau dianugerahkan oleh Allah melalui kasih karunia tanpa melibatkan usaha manusia. Manusia nggak dapat berusaha melakukan apapun juga untuk dapat diselamatkan. Beberapa kali saya berbicara, orang mengatakan, ya kita mesti banyak bersedekah. Well, bersedekah atau giving alms tidak membawa engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Melakukan hukum Taurat tidak menyebabkan engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Yang lalu sudah kita bicarakan, saya ulang sekali lagi. Kita lihat
waktu Musa diutus mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir yang berlangsung selama 400 tahun perbudakan itu, mereka menjerit. Musa diutus untuk mengeluarkan mereka 2,5 juta sampai 3 juta orang. Mesir itu melambangkan dunia. Bagaimana mengeluarkan? Mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan orang-orang Israel ini dari perbudakan di Mesir. Yang susah itu adalah bahwa dia tidak dapat mengontrol free will manusia yang diberikan kepada manusia. Manusia itu ngomel. Manusia itu ngedumel. Tuhan tidak suka ini. Berkali-kali dikatakan. Bangsa yang keras kepala. Nggak ada makanan, lapar, nggak ada air, ribut. Segala macam. Pokoknya ngomel aja. Capek, ini, itu, dan sebagainya. Sampai orang yang ngomel-ngomel ini mati semuanya di padang gurun. Yang lahir di padang gurun, itu yang masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat, Musa pun tidak masuk. Musa kalau kita baca, dalam Alkitab ingatkan setiap kali, Musa itu melambangkan hukum. Yosua itu melambangkan Yesus. Musa mati digantikan oleh Yosua. Hukum Taurat selesai, digantikan oleh Yosua kasih karunia. Yang membawa ke dalam tanah perjanjian. Sesuai lagi dengan Efesus 2, 8-9 tadi. Jadi kalau kita membaca Alkitab, tidak pernah akan bertolak belakang. Tidak pernah akan bertentangan. Nggak pernah. Perjanjian lama dan perjanjian baru berjalan seiring. Oke? Jadi keselamatan diberikan atau dianugerahkan oleh Allah melalui kasih karunia tanpa melibatkan usaha manusia. Gitu. Di sini Yesus menggunakan gagasan yang sama tentang roti yang sebenarnya, yaitu roti hidup yang turun dari surga. Yesus memperdalam analogi ini dengan menunjukkan bahwa dagingnya adalah roti hidup. Maksudnya apa? Maknanya apa? Dagingku ini roti hidup. Benar-benar makanan yang harus dimakan. Maksudnya apa? Ini menandakan kematiannya di kayu salib. Suatu pengorbanan demi dosa manusia. Karena tanpa penumpahan darah menurut kitab Ibrani, tidak ada pengampunan dosa. Di dalam hal ini. Nah, kalau kita melihat, kalau kita makan makanan apapun, kita harus telan agar masuk ke dalam lambung kita. Betul? Kan begitu. Nah, kalau Yesus mengatakan dagingku benar-benar makanan, kita harus menelan. Artinya kita harus beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus ini. That's what it means. Itulah maknanya. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Makan, telan, minum, telan, bersatu, masuk ke dalam lambung. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, bersatu. Itulah iman. Kita bersatu dengan Kristus melalui iman kita. Perjamuan kudus kita lakukan dengan cara yang sama. Jadi, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita harus benar-benar beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus yang dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Di dalam hal ini. Ya. Namun analogi tersebut sangat menyinggung perasaan orang banyak. Kalau kita berpatokan tidak berani menginjil hanya karena takut orang tersinggung, tentu Yesus tidak mengatakan kata-kata seperti ini. Dia mengatakan kebenaran. Apakah orang tersinggung karena mengatakan kebenaran? So be it, terserah. I tell you the truth. Aku mengatakan kebenaran. Di satu sisi, pemahaman yang dangkal. Dengarkan baik-baik. Di satu sisi, pemahaman yang dangkal akan mengarah pada kanibalisme. Ya, Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Imamat 17 ayat 10 sampai 16. Nah, di sisi lain klaim Yesus sebagai yang dijanjikan, namun menyarankan pengorbanan bertentangan dengan pandangan tradisional tentang Mesias sebagai raja pejuang, menang. Mereka melihat kok mati, kalah dong. Mereka tidak tahu bahwa dia harus mati untuk dapat
memberikan kehidupan itu sendiri. Di dalam memberi, menerima. Dia memberikan nyawanya. Dia menerima kehidupan bagi orang-orang berdosa yang percaya kepadanya untuk direkrut dan dibawa masuk ke surga. Ya. Kalau hukum Taurat dapat menyelamatkan, percuma Yesus datang ke dunia. Percuma dia mati di kayu salib. Percuma. Kalau memang hukum Taurat dapat menyelamatkan. Hukum Taurat pun telah mengatakan, Yakobus 2:10 menuntut kesempurnaan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Ya, perfection. Ada saja yang gagal di dalam kehidupan ini. Ada saja yang gagal. Jangan mencuri. Oke. Di kantor mencuri waktu. Curi fotokopi. Curi pensil, curi penghapus, apa lagi? Kalau yang mileage-nya diganti, curi mileage. Minta reimbursement dari kantor. Curi. Main-main di dalam kantor. Curi. Aku kan nggak curi uang. You see? Dalam segala hal. Nah, curi apa sih yang diizinkan? Mana ada curi yang diizinkan oleh Tuhan kecuali curi hati? Kalau enggak, ya enggak menikah orang. Dalam pengertian yang lain ya, curi hati di sana. Analogi. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, kematian dan kebangkitan Yesus ini merupakan kemenangan mutlak atas segala sesuatu yang dikerjakan setan yang membawa manusia ke dalam api neraka. Yesus dapat memutarbalikkan ini melalui pengorbanannya di kayu salib, memutar arah manusia nggak perlu masuk ke neraka, tapi dapat menikmati kehidupan kekal di surga bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus kemudian menjelaskan bahwa ini adalah ekspresi simbolis, bukan ekspresi literal. Dagingku adalah makanan, darahku adalah minuman. Itu ekspresi simbolis, simbol, tanda, bukan literal. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Nanti kita lihat pada saatnya. Menjelaskan tentang ini. Kita lanjutkan dulu dengan Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini penting. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Ini perkataannya apa? Iman. Iman. Siapa yang beriman kepada Kristus, dia tinggal di dalam Kristus itu dan Kristus itu sendiri tinggal di dalam dia. Iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mau lihat kehidupan kekal, nanti kita beriman kepada kehidupan kekal itu mulai saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, titik peralihan itu. Detik kita percaya. Kita menerima Kristus, kita dilahirkan baru. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Iman. Kita percaya tentang itu. Pengharapan kita masuk ke surga nanti terjadi pada saatnya. Yesus telah sangat menyinggung perasaan orang-orang yang datang menemui dia di Kapernaum. Yohanes 6 ayat 52. Kristus menjelaskan bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 32 sampai 33 itu ya. Ini berarti bahwa hanya mereka yang percaya kepadanya sebagai yang diutus Allah yang dapat melihat kehidupan kekal. Kalau tidak percaya, ya tidak dapat melihat kehidupan kekal. Nggak diselamatkan. Jadi ada orang yang berkata, kalau lagi katanya, memang Allah itu baik,
Mengapa ada neraka? Lah, neraka itu bukan diciptakan untuk manusia kok pada awalnya. Neraka itu pada awalnya diciptakan untuk setan yang memberontak, untuk iblis, malaikat yang memberontak. Bedanya dengan manusia apa? Kalau manusia memberontak berdosa, diberi kesempatan untuk bertobat, sehingga mereka dapat masuk kepada kerajaan Allah yang kekal di surga. Itu purpose dari awal. Tapi kalau setan, sekali bersalah, nggak ada kesempatan. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Malaikat tidak. Di dalam hal ini. Ya, jadi kita melihat di dalam hal ini. Roti hidup. Kita harus beriman kepada Kristus itu. Ada kematian dan kebangkitannya. Kematian itu bukan kekalahan. Karena di sana dia membayar upah dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi manusia itu sendiri yang mengirim dirinya ke neraka. Bukan karena Tuhan mau mengirim mereka ke neraka. Dia mengatakan, apakah aku suka melihat seorang wicked, seorang fasik, celaka masuk ke neraka? Oh tidak, karena bukankah aku lebih suka melihat mereka bertobat? Makanya istilah that none should perish, tidak seorang pun yang harus binasa, itu kerinduan hati Tuhan. Jadi neraka itu bukan diciptakan untuk manusia, tapi untuk setan yang jatuh di dalam dosa. Kalau manusia itu tidak mengikuti Kristus, artinya dia memilih untuk tidak mengikuti Kristus, maka dia bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang terjadi akibat daripada penolakannya itu sendiri. Jadi siapa yang mengirim manusia ke dalam neraka? Ya manusia itu sendiri yang menolak. Kan mereka nggak harus menolak. Mereka dapat menerima, mempergunakan free will mereka. Tapi mereka menggunakan free will mereka bukan untuk sesuatu yang baik. Untuk sesuatu yang tidak baik yang dapat mencelakakan mereka. Dengan tidak percaya ini tadi. Jadi ini adalah bagian dari ajaran Yesus untuk tidak terlalu fokus pada hal-hal materi dan lebih fokus pada hal-hal surgawi. Akulah roti hidup. Jangan cari hal-hal yang materi. Langit bumi ini berlalu, firman Tuhan kekal. Cari sesuatu yang membawa kepada kekekalan. Orang-orang tidak suka dengan gagasan bahwa kepercayaan dan bukan perbuatan baik adalah kunci keselamatan yang sebenarnya. Sampai hari ini, masa ya? Berbuat baik bisa kok, bersedekah kok, bisa masuk kerajaan surga. Kalau memang itu bisa, ngapain Yesus mati di kayu salib untuk membayar upah dosa? Kalau sedekah bisa menghapuskan dosa, nggak guna dong darah Yesus dicurahkan. Kebodohan, bukan? Disinilah konteks daripada pengertian keselamatan, bahwa upah dosa manusia ini harus dibayar dengan darah Kristus, yaitu bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Okay. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus memperluas analoginya dengan mengatakan bahwa dagingnya adalah roti hidup ini, mereka menjadi marah. Wow, pengajaran sesat kau. Kanibalisme. Karena mereka mengertinya secara literal. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan, don't take it literal. Jangan mengambil dia sebagai literal. Tapi ini adalah sebuah gambaran, sebuah analogi, dan harus dimengerti. Konteks yang terdapat di dalam pembicaraan itu, apa maknanya? Ya. Nah, Yesus menggunakan istilah tinggal yang berasal dari akar kata Yunani meno, yang berarti melanjutkan, tinggal atau bertahan. Lihat tadi Yohanes 6:56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Tinggal di sini, meno. Tinggal di dalam aku, meno di dalam aku, atau berarti ia akan melanjutkan, terus tinggal dan bertahan sampai kepada kesudahan zaman. Artinya tetap beriman dan tidak gugur imannya. Nangkap ya maksudnya? Jadi tetap percaya menggiring Tuhan sehingga kita dapat berada di mana Tuhan itu berada. Di mana aku berada, di situ pun hamba aku berada. Itu perkataan Yesus.
melanjutkan ini. Tetap tinggal di dalam dia. Akulah pokok, kalian carangnya. Kalau carang dilepaskan, ya bagaimana cara dia berbuah? Untuk dapat berbuah, carang harus melekat kepada pokok. Semua konteks ini sama di dalam pembicaraannya. Pengertian tinggal ini digunakan dalam kaitannya dengan hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Yohanes 14 ayat 10. Catatkan itu. Yohanes 14 ayat 10. Ya, penggunaan pengertian tinggal dikutip di sana. Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mono. Ya. Meno. Serta hubungan antara Yesus dan mereka yang diselamatkan. Tinggal di dalam aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam mereka, mereka di dalam aku. Mereka adalah kita yang percaya kepadanya. Satu kesatuan. Kebanyakan orang yang hadir di Kapernaum salah mengartikan pernyataan Yesus. Mereka mengartikannya secara simpel sekali, secara literal maksud saya, secara bodoh, secara tanpa berpengertian. Mengertikannya secara fisik. Mana mungkin yang rohani diartikan secara fisik? Ya. Mereka mengira ini merujuk pada kanibalisme tadi saya katakan. Kejadian 9 ayat 3 sampai 4, Imamat 17 ayat 10 sampai 16. Yang lain memahami bahwa Yesus berbicara dalam suatu bentuk perumpamaan atau metafora. Namun mereka masih sulit untuk menerimanya. Yohanes 6 ayat 50, sulit sekali mereka menerima. Setelah kita bahas minggu lalu. Banyak di antara mereka yang mengikuti Yesus hingga saat ini akan bereaksi dengan meninggalkan dia. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 66 nanti. Akan kita bahas. Lain kali maksud saya. Hari ini nggak keburu. Namun, Yesus menghubungkan gagasan ini dengan komentar-komentar yang telah dia buat mengenai kehidupan kekal. Yesus menunjukkan bahwa keimanan kepadanya lah yang memberikan kehidupan kekal kepada seseorang. Jadi yang membawa kita kepada kerajaan surga itu adalah iman kepada Kristus, bukan perbuatan baik. Dan iman itu pun dianugerahkan kepada kita. The author and the finisher of our faith is Jesus Christ. Yang memberikan dan menyempurnakan iman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang mengetuk pintu hati kita melalui Roh Kudus sehingga kita dapat bertobat, meninggalkan manusia lama kita, hidup seturut dengan apa yang Tuhan katakan setelah lahir baru, melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hal ini ya. Jadi itu penting supaya kita tidak mengartikan segala sesuatu itu secara literal, tapi mengartikan firman Tuhan yang adalah roh yang hidup secara rohani. Nantinya Yesus akan secara eksplisit mengatakan bahwa penggunaan kata-kata ini bersifat simbolis dan bukan merujuk pada memakan daging dan darah fisik yang sebenarnya. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57 sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Halo Pastor Hari. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Dia berbicara tentang iman di sini, jelas dikatakan sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, yang beriman kepadaku, yang percaya kepadaku, akan hidup oleh aku. Maksudnya seperti itu. Saya ulang ya. Sama seperti Bapa
yang hidup mengutus aku dan Bapa ini satu, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, dalam arti barang siapa yang beriman kepadaku, akan hidup oleh aku. Oke? Dalam pembicaraan ini, Yesus telah menjelaskan bagaimana dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Mujizat-mujizat Allah yang terdahulu, seperti mana yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-16, dimaksudkan untuk melambangkan makna ini. Ya, menurut Yesus, hanya mereka yang percaya kepada Dia, yang diutus Tuhan, yang dapat memperoleh hidup yang kekal. Roti mana yang turun dari langit, seperti roti yang baru saja Yesus perbanyak sehari sebelumnya, bukanlah inti pesan Allah. Sebaliknya mana dan roti yang diperbanyak Yesus dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu yang kekal, karena baik roti mana maupun roti yang Yesus perbanyak adalah tanda dari keilahiannya. Tanda. Sign. What is he trying to say? Itu pertanyaan yang harus kita lemparkan. Apa sih yang ingin disampaikan Yesus? Dia ingin menyampaikan that he is divine. Dia ingin menyampaikan bahwa dia itu adalah Allah. Mana abadi ini menunjukkan pada hubungan yang intim. Oke? Makanan bagi tubuh harus dimasukkan ke dalam lambung dengan menelannya, dengan memakannya, agar dapat memberikan manfaat bagi tubuh yang lapar. Kepercayaan kepada Kristus adalah sesuatu yang harus dibawa masuk ke dalam diri orang yang percaya kepadanya. Hal ini dilambangkan dengan peran Yesus sebagai roti hidup. Memasukkan firman-Nya, memakan firman-Nya ke dalam hati kita, beriman, percaya kepada firman-Nya. Ayat sebelumnya menggunakan akar kata Yunani meno. Tinggal, tadi ingat? Meno, tinggal. Berkelanjutan, terus, tidak berhenti. Bukan sesekali, itu bukan tinggal. Ya. Ayat sebelumnya menggunakan akar kata Yunani meno atau tinggal yang mengandung arti apa tadi? Bertahan, menetap, terus-menerus ya, continuously, bertahan gitu ya. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan hubungan Bapa dan Anak, artinya berkesinambungan tanpa berhenti, serta Kristus dengan mereka yang percaya kepadanya. Artinya hubungan antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak ini berkesinambungan, berkelanjutan, bertahan terus, tidak pernah berhenti. Demikian juga hubungan antara Kristus dan mereka yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, tidak pernah akan berhenti dan dilanjutkan di dalam alam baka di surga. Konteks inilah bahwa kita percaya diselamatkan, ya diselamatkan karena tidak akan terhenti. Tidak ada apapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan kita Roma kita tahu tentang hal ini. Jadi hal-hal ini adalah pengukuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus ini, bahwa mereka tidak dapat dicuri oleh iblis. They cannot snap you out of my Father's hand, neither out of my hand. Ini janji Alkitab. Tidak satu orang pun yang dapat merebut engkau baik dari tangan Bapakku maupun dari tanganku, kata Yesus. Ya, double secure, benar-benar secure. Tangan Bapa aja enggak, apalagi dari tangan Bapa dan Anak. Keselamatan kita itu artinya terjamin. Itu artinya keberuntungan bagi kita. Di sini Yesus menghubungkan gagasan tentang hubungan yang abadi, hubungan yang kekal, dengan sumber kehidupan kekal. Sumber kehidupan kekal itu siapa? Yesus. Jadi dia menghubungkan antara kita yang terhubung dengan dia, sifatnya kekal. Ya. Yang sebelumnya dia gambarkan sebagai sesuatu yang diperoleh melalui kepercayaan, melalui iman. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, kita beriman kepada Kristus, kita terhubung dengan dia, dan di dalam keterhubungan ini
keterhubungan ini sendiri bersifat terus-menerus. Kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita, berkelanjutan sampai di dalam kehidupan kekal di surga. Nangkap ya? Yesus sebelumnya menekankan bahwa roti hidup yang turun dari surga diwujudkan dalam pribadi jasmani ini, yang Allah harapkan diterima oleh manusia agar dapat dibangkitkan. Beriman dong kepada Yesus ini. Yesus itu sendiri adalah perwujudan daripada Allah yang tidak terlihat, tapi terlihat di dalam Kristus. Allah yang tidak dapat diraba di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia dapat dirangkul oleh murid-muridnya yang hidup pada zaman itu. Dapat makan semeja dengan dia. Gambaran daripada nanti waktu kita makan bareng dalam kehidupan kekal. Ya. Itu konsep-konsep ini. Roti hidup yang turun dari surga diwujudkan dalam pribadi jasmani ini yang Allah harapkan diterima oleh manusia agar dapat dibangkitkan. Terhubung dengan dia. Konsep memakan. Yesus dimaksudkan untuk melanjutkan simbolisme ini. Simbol. Membawa Kristus ke dalam kehidupan seseorang dalam arti yang paling lengkap. Paling mendalam. Penuh. Utuh. Itulah iman yang menyelamatkan. Memakan dagingnya, menelan firman-Nya, menelan Kristus itu, memasukkan ke dalam hati kita, persis seperti waktu kita makan, kita memasukkan makanan yang telah kita punya itu ke dalam lambung kita, berada di dalam lambung, air yang kita minum, masuk ke dalam lambung kita, Kristus, daging yang kita makan, darah yang kita minum ini, melambangkan bersatu dengan Kristus yang kita simpan, yang kita telan ke dalam hati kita. Itulah kebenaran firman Allah yang tidak pernah berlalu. Tersimpan rapat di dalam kehidupan kita dan kita keluarkan pada saat-saat penting. Allah Roh Kudus akan mengingatkan itu kembali kepada kita. Tapi jika kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, bagaimana mungkin Roh Kudus mengingatkan itu pada kita? Amin. Kita sudah 47 menit kira-kira berbicara. Saya stop sampai di sini. Kita akan doa dulu, dan setelah itu kita masuk dalam tanya jawab. Bapak Surgawi, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan pengajaran ini, dan telah selesai berbicara. Namun Roh Kudus yang terus mengetuk pintu hati setiap daripada kami, yang terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baik live pada saat ini, maupun melalui YouTube. Tuhan memberkati setiap daripada kami. Biarlah usaha kami tidak sia-sia, tapi berbuah berlipat kali ganda dalam menjangkau jiwa-jiwa agar dapat diselamatkan. Terpuji Engkau ya Bapa, dan firman-Mu yang memerdekakan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu yang mutlak memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon diri. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.